إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhan nas, di antara upaya Nabi alaihi salatu wassalam untuk menyatukan umat ini dan mendidik umat ini adalah beliau ketika tiba di Madinah, yang pertama kali beliau lakukan adalah membangun masjid. Maka dibangunlah masjid yang pertama, yaitu Masjid Quba. Sehingga Masjid Quba ini memiliki keistimewaan tersendiri. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Man tatahhara fi baitihi, thumma ata Masjid Quba, fa shalla rak'ataini kana lahu ka ajri umrah." Barang siapa yang berwudu bersuci di tempat kediamannya, kemudian dia datang ke Masjid Quba dan salat 2 rakaat, maka baginya pahala-pahala seperti pahala umrah. Maka Nabi alaihi salatu wassalam benar-benar membangun dakwah beliau pertama kali dari masjid. Nah, kemudian setelah itu beliau melanjutkan perjalanannya sampai di tengah kota Madinah, sehingga beliau pun juga membangun masjid yang kedua, yaitu Masjid Nabawi, yang keutamaannya telah kita ketahui bersama. Nabi mengatakan, "Na'am, man salatun ataupun salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ghairiha min al-masajid illa fil masjidil haram." Buat salatku di masjid, salat di masjidku ini keutamaannya adalah 1000 kali dibandingkan di tempat yang lain, di masjid-masjid yang lain kecuali di Masjidil Haram. Karena salat di Masjidil Haram keutamaannya afdalu min mi'ati alfi salatin fi ghairiha minal masajid. Keutamaannya melebihi 100.000 kali dibandingkan di tempat-tempat yang lain, di masjid-masjid yang lain. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu terus-menerus para sahabat beliau, para tabi'in dan atba'ut tabi'in benar-benar memperhatikan masjid ini sebagai pusat pembelajaran, pusat berkumpulnya kaum muslimin, mendidik kaum muslimin, mendidik anak-anak kaum muslimin, mendidik para pemuda kaum muslimin. Dari masjid inilah keluar bala tentara, para mujahidin menaklukkan
negeri-negeri yang besar di masa itu, Persia, Romawi, Konstantinia, semuanya adalah yang menaklukkan mereka adalah orang-orang yang dididik di masjid. Bukan yang dididik, diajari di gedung-gedung yang mewah yang tinggi. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kaum muslimin benar-benar memperhatikan, mencurahkan perhatiannya ke masjid. Oleh karena itu, Nabi alaihi salatu wassalam memberikan kabar gembira bagi mereka-mereka yang punya perhatian ke masjid, punya kecintaan ke masjid, dengan mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang kelak nanti akan diberikan naungan, perlindungan khusus dari Allah, di mana pada hari itu tidak ada naungan dan perlindungan kecuali datangnya dari Allah. Di antara 7 golongan itu, Nabi mengatakan, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan seseorang yang hatinya senantiasa terpaut ke masjid, cinta senang dengan masjid. Jemaah sekalian, orang-orang yang memakmurkan masjid, menghidupkan masjid, baik dia membangunnya, hadir salat jamaah, ataupun datang ta'lim ke masjid, semuanya masuk dalam keumuman dalil. Allah mengatakan dalam Al-Quran, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Innama ya'muru masajid Allah, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah itu adalah siapa? Man amana billahi wal yawmil akhir, adalah orang-orang yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat. Wa aqamas shalah, mereka menegakkan salat. Wa ataz zakah, mereka menunaikan zakat. Wa lam yakhsha illa Allah, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin, maka mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wahai kaum muslimin, perhatikan masjid. Nah, perhatikan masjid, kebersihannya. Ya, berkata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang sahih, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bina al-masjid bid-daur. Nabi alaihi salatu wasallam pernah memerintahkan kami, kaum muslimin, untuk membangun masjid di satu tempat namanya ad-dur. Wa amaraha bitanzifiha wa tatyibiha, dan Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kami kaum muslimin untuk memperhatikan kebersihannya masjid itu. Amarna bitanzifiha, beliau memerintahkan kami untuk memperhatikan kebersihannya. Wa tatyibiha, dan juga aromanya. Beliau memerintahkan untuk memberikan aroma harum-harum yang semerbak. Seorang datang ke masjid dalam keadaan senang, bukan dengan tutup hidung. Nah, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari sini wajib bagi seseorang untuk benar-benar memperhatikan kebersihan dirinya. Sandalnya kalau dia mau pakai sandal, bajunya kalau dia bajunya di masjid, supaya tidak mengganggu kaum muslimin, bahkan tidak mengganggu para malaikat. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man akala basalan aw thuman aw qurrasan fala yaqribanna masajidana fa innal malaikata ta'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Siapa yang baru saja makan bawang merah atau bawang putih atau daun bawang, bahkan kata para ulama seluruh aroma yang tidak menyenangkan, fala yaqrabanna masjidana, jangan dia mendekati masjid-masjid kami. Fa innal malaikata ta'adza mimma yata'adza banu Adam, karena malaikat itu terganggu
Ya, dengan satu aroma yang manusia juga terganggu aromanya, baunya. Dan di antara yang disebutkan oleh para ulama yang lebih buruk daripada bawang adalah aroma rokok. Nah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatian Nabi alaihi salatu wassalam supaya benar-benar menjaga masjid, memperhatikan masjid. Tidak boleh kita mendatangkan sesuatu berupa aroma yang tidak menyenangkan bagi kaum muslimin. Ya, kenapa? Malaikat juga ikut terganggu dengan aroma-aroma yang tidak sedap. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam untuk menjaga aroma di masjid tetap bagus baik, mereka memerintahkan kaum muslimin untuk mandi di setiap hari Jumat. Ya, bahkan sebagian mengatakan wajib. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ghuslu yaumal jum'ati ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim." Mandi pada hari Jumat adalah satu kewajiban bagi setiap orang-orang yang dewasa. Muhtalim, sudah bermimpi, maksudnya sudah dewasa. Ini apa? Dalam rangka menjaga kebersihan masjid dan aroma yang baik di masjid. Seorang datang ke masjid senang. Ya, salat datang dalam keadaan berjamaah, ta'lim menyenangkan. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Saking mulianya masjid ini sampai-sampai Nabi alaihi salatu wassalam melarang kita langsung duduk sebelum salat. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadisnya Abu Qatadah radhiyallahu anhu, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Jika salah satu di antara kalian masuk ke masjid, jangan langsung duduk sampai dia salat 2 rakaat. Dalam hadisnya Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sementara khutbah seperti ini, kemudian datang seseorang namanya Sulaik al-Ghatafani, langsung duduk, maka Nabi langsung menegur dari atas mimbar, "Ya Sulaik, araka'ata? Apakah kamu sudah salat?" Qala la. Kata orang itu belum. Qala kum farka rak'atain. Wahai Sulaik, bangun, bangkit dan salat 2 rakaat. Pengagungan terhadap masjid, jemaah sekalian. Masjid dimuliakan, diagungkan. Bahkan saking mulianya masjid ini, Rasulullah SAW menjanjikan kepada mereka pahala yang besar bagi orang-orang yang memperhatikan masjid, membangun masjid. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadisnya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, "Man bana masjidan lillahi banallahu lahu fil jannati mithlahu." Siapa yang membangun masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan di dalam surga yang semisal, yang seperti apa yang telah dia bangun. Dalam riwayat yang lain dikatakan, "Man bana masjidan lillahi banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid karena Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan baginya satu rumah di dalam surga. Dalam hadisnya Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu juga disebutkan dalam Rawahul Bazzar, Nabi mengatakan sab'atun yajri lil 'abdi ajruhunna fi qabrihi ba'da mautih. Ada tujuh jenis amalan di mana pahalanya akan terus-menerus berjalan didapatkan oleh si hamba itu walaupun dia berada di kuburannya ba'da mautih, setelah kematiannya. Di antaranya kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa man bana masjidan," orang yang membangun masjid, "wa 'allama ilman," ataupun pernah mengajarkan ilmu, "au hafara bi'ran," pernah membangun, menggali sumur, au jara naharan, ataupun membuat mata air, ngebor sumur, ataupun ya taraka waritha mushafan, dia pernah membeli mushaf, dia wakafkan, au taraka waladan salihan yad'u lahu, ataupun meninggalkan anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kepadanya. Kemudian yang ketujuh, au gharasa nakhlan, ataupun pernah dia menanam pohon
buah seperti buah kurma, pohon kurma. Pahalanya terus mengalir. Syahid dari hadis ini adalah orang yang membangun masjid. Maka perhatikan masjid jemaah sekalian. Masjid ini adalah merupakan jantungnya kaum muslimin. Kapan masjid salah-salah, maka khawatir kehidupan kaum muslimin juga akan membahayakan. Masjid. Oleh karena itu orang-orang kafir sampai hari ini di sebagian tempat seperti di Palestina, di Gaza, mereka berupaya menghancurkan masjid-masjid. Kenapa? Ya, supaya kaum muslimin tidak kumpul-kumpul. Kalau masjid ini sudah tidak ada lagi dan kaum muslimin tidak perhatian lagi ke masjidnya, maka akan mudah mereka diobrak-abrik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan hendaknya diketahui dalam Al-Qur'an juga disebutkan ada sekelompok orang yang membangun masjid tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali cuma dosa bahkan ancaman. Allah mengabadikan dalam Al-Quran, walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin. Dan orang-orang yang membangun masjid, membuat masjid dirar. Masjid dirar. Masjid yang di dalamnya dibuat kekufuran. Kemudian wa tafriqan bainal mu'minin. Masjid yang dibangun untuk memecah belah kaum mukminin. Ya. Mereka mengatakan in aradna illa al-husna. Kami tidak membangun masjid itu kata mereka kecuali kebaikan. Wallahu yashhadu annahum lakadzibun. Dan Allah mempersaksikan bahwa mereka itu adalah para pendusta. Maka hati-hati. Bangunlah masjid karena Allah. Oleh karena itu hadis-hadis yang telah kita sebutkan semuanya disebutkan man bana lillah. Siapa yang membangun masjid karena Allah. Jangan membangun masjid untuk riya. Jangan bangun masjid untuk cari suara. Jangan membangun masjid kalau untuk memecah belah kaum muslimin. Masjid masih banyak. Ya, masjid dibangun untuk kebutuhan kaum muslimin, untuk menyatukan kaum muslimin, bukannya untuk memecah belah kaum muslimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf والغنى اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة في فلسطين وفي كل مكان اللهم انصرهم اللهم اسقهم اللهم أطعمهم اللهم اشف مرضاهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم عليك باليهود والنصارى اللهم دمرهم تدميرا اللهم مزقهم كل ممزق يا قوي يا عزيز اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح.